Ketika wanita ini membuka selimut anaknya, ternyata tidak ada siapapun di sana. Ia pun segera memeriksa di bawah tempat tidur. Namun secara mengejutkan, anaknya segera turun dari atas kasur dan berlari keluar kamar. Yoshi yang merasa ada sesuatu yang janggal segera mengejar Mai. Ternyata Mai masuk ke dalam mesin cuci. Yoshi menduga sosok itu bukanlah Mai yang sebenarnya. Ia pun mendekati mesin cuci dengan perlahan. Tiba-tiba, Yoshi diterkam oleh makhluk aneh. Ia membanting makhluk itu ke lantai dan betapa terkejutnya ia ketika menyadari bahwa itu adalah Mai. Mai menangis karena dibanting oleh ibunya. Sejak saat itu Yoshi mengalami depresi berat. Ia mulai menduga bahwa dirinya sering berhalusinasi. Yoshi pun pergi ke rumah sakit. Suaminya yang berprofesi sebagai dokter menduga Yoshi kelelahan akibat mengurus rumah tangga hingga pikirannya dipenuhi hal-hal aneh. Namun, di tubuh Yoshi terdapat banyak luka cakaran. Hal itu membuat Yoshi semakin bingung. Apakah semua yang ia alami hanyalah halusinasi atau benar-benar nyata? Sementara itu, suami Yoshi mulai menelusuri asal-usul boneka yang dimainkan Mai. Ia menemukan fakta bahwa boneka tersebut dibuat oleh seorang pengrajin pada zaman dahulu untuk mengenang anaknya yang telah meninggal dunia. Karena Yoshi dirawat di rumah sakit, Mai pun dijaga oleh neneknya. Suatu malam, setelah menidurkan Mai, sang nenek pergi mengambil air minum. Tiba-tiba, ia mencium bau busuk dan mengira bau tersebut berasal dari air minum. Setelah membuangnya, nenek melihat Mai berada di depan televisi dan mengira cucunya ingin minum susu. Saat nenek mengambil susu di kulkas, Mai tiba-tiba naik ke punggungnya. Tanpa curiga, nenek menggendongnya menuju kamar. Namun, ketika masuk ke kamar, nenek sangat terkejut karena Mai ternyata sedang tidur pulas di atas kasur. Sosok yang tadi digendongnya bukanlah Mai, melainkan boneka milik Mai. Karena ketakutan, nenek menyimpan boneka itu ke dalam lemari tanpa berani menyentuhnya lagi. Ia segera menelepon ayah Mai. Ayah Mai pun langsung mengemudikan mobil dengan cepat menuju rumah. Sementara itu, nenek semakin panik saat pintu lemari mulai terbuka dengan sendirinya. Ia mendorong pintu lemari menggunakan sapu, namun menyadari bahwa suara yang ia dengar berasal dari alat penyedot debu yang belum dimatikan. Saat hendak menutup lemari, nenek mendapati boneka itu sudah tidak ada di dalamnya. Nenek segera menuju kamar Mai, tetapi Mai tidak ada di sana. Ia pun keluar rumah dan mencari cucunya sambil memanggil-manggil namanya. Di jalan, nenek bertemu seorang pria yang mengatakan bahwa ia baru saja melihat dua gadis kecil berjalan menuju jembatan. Mendengar itu, nenek langsung berlari ke arah jembatan. Betapa terkejutnya nenek saat melihat seorang gadis kecil berdiri di atas jembatan. Ketika nenek mendekat, gadis itu langsung melompat dari jembatan. Pada saat yang sama, ayah Mai baru tiba di rumah dan mendapati pintu terbuka. Ia memanggil Mai dan istrinya, tetapi tidak ada jawaban. Tiba-tiba, Mai muncul di halaman rumah sambil membawa bonekanya. Ayah Mai segera mengambil boneka itu dan menyimpannya ke dalam sebuah kotak. Tak lama kemudian, polisi datang dan mengabarkan bahwa nenek Mai berhasil diselamatkan. Namun, kondisi nenek sangat terguncang dan mengalami luka gigitan di tangannya. Nenek mengatakan bahwa saat melihat gadis kecil melompat dari jembatan, ia diserang dan digigit oleh makhluk aneh. Polisi membenarkan ceritanya karena kejadian tersebut terekam kamera